Halo sahabat semua, salam sejahtera dan selamat datang di Forum Cinta Ratu Selasari. Mentak, mentak, takandani lalakumu. Angin sini baya aja ngeta ono kadang wae enak-enak ora nyambut gawe. Mentak, mentak, mong lakumu mega-mega gawe guyu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan berisi perubahan atas beberapa pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Latar belakang terjadinya perubahan dikarenakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Di samping itu, terhadap beberapa substansi tentang yayasan masih mengandung berbagai penafsiran sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai peranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Perubahan yang dilakukan dengan jalan penyempurnaan dimaksudkan agar yayasan tetap dapat berfungsi berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Di antara perubahan yang dilakukan adalah lebih menegaskan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Berkaitan dengan kegiatan usaha dan hasil kegiatan usaha ditegaskan bahwa A. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha. B. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Penegasan ini perlu ditekankan agar yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung, tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain di mana yayasan menyertakan kekayaannya. Ditegaskan pula bahwa yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus, dan atau pengawas yayasan, atau seseorang yang bekerja pada yayasan. Namun demikian, larangan ini tidak berlaku dalam hal perjanjian yang dilakukan bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan. Perubahan dalam penegasan juga dilakukan berkaitan dengan kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan. Kekayaan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Pengecualian dapat dilakukan dengan jalan membuat ketentuan di dalam anggaran dasar yayasan di mana pengurus dapat menerima gaji, upah, atau honorarium dalam hal A. Bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas. Dan B. Melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh. Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium ditetapkan oleh pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan yayasan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kekayaan yayasan merupakan kekayaan yayasan sepenuhnya untuk dipergunakan guna mencapai maksud dan tujuan yayasan, sehingga seseorang yang menjadi anggota pembina, pengurus, dan pengawas yayasan bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honorarium.